Di kota Kufa di Irak pernah ada satu orang namanya Thabit. Thabit ini orang biasa, miskin, tapi solehnya luar biasa. Dia rupanya satu waktu lagi jalan di jalan Kufa, kemudian dia lewat di depan kebun apel. Jatuh apel, ada apel matang jatuh. Dia lihat di pinggir jalan, diambil dimakan sama dia. Waktu dia makan, sebentar, belum selesai. Maka pada saat dia lagi makan apel itu, dia lagi kunyah dan sudah habis setengah apel. Ada yang masuk ke perutnya, ada yang masih di mulutnya, ada yang masih dipegang sama dia. Tiba-tiba dia berpikir, ini halal nggak buat saya? Dalam kondisi dia ketakutan, dia langsung masuk ke dalam kebun tersebut. Dia temu ada satu gubuk, langsung dia ketuk. Setelah salam, dia jawab salam, lalu dia bilang, saya tadi lewat di depan kebun anda ini dan saya temukan ada apel jatuh. Saya pikir itu halal buat saya. Karena memang dasar hukumnya, kalau buah sudah keluar dari tempatnya, ada yang menghalalkannya gitu kan. Tetapi dia sebagai bentuk keimanan takut dia. Dia bilang tolong halalkan buat saya. Ini setengahnya masih ada, setengah sudah saya makan. Kata orang yang di gubuk itu, saya bukan pemilik kebun ini. Saya hanya penjaganya saja. Pemilik kebunnya tinggal 1 hari 1 malam dari sini. Maka kata Thabit, sebentar. Mau lanjutin nggak? Kata Thabit, demi Allah saya akan cari rumahnya, walaupun sehari semalam. Jalan kaki. Dia jalan ke kotanya orangnya. Tapi ceritanya tidak disebutin kotanya mana. Yang jelas sehari semalam perjalanan. Dia jalan kaki. Sampai tiba di alamatnya ketemu. Dia ucapin salam, dijawab. Rupanya orang ini orang kaya raya, terkenal di sana. Lalu kemudian dia sampaikan, dia masih pegang setengah apel yang sudah mulai busuk itu. Dia bilang, saya seorang penduduk Kufa. Keadaan saya sebenarnya miskin, tapi saya sempat lewat di depan kebun anda, ada apel jatuh. Dan saya rasa itu halal buat saya, maka saya makan. Tapi setelah setengah saya makan, ternyata saya khawatir ini tidak halal buat saya. Saya tanya penjaga kebun anda, dia katakan anda tinggal sehari semalam. Saya jalan kaki ke sini, hanya minta tolong halalkan 1 apel ini. Apa kata orang itu? Saya akan maafkan kamu tapi dengan 1 syarat. Kalau kau penuhi ini, saya akan kasih. Kau nikahi anak saya. Bentar, belum selesai. Tapi, bentar. Cuma dia bilang, tapi saya perlu jelaskan kepada kau sifat anak saya ada 4. Yang pertama buta matanya, nggak melihat. Yang kedua tuli telinganya, nggak melihat. Yang ketiga bisu, nggak bisa ngomong. Yang keempat lumpuh total, nggak bisa bergerak. Kata Thabit, kalau seandainya itu syarat dari anda, tidak bisa negosiasi, supaya halal apel itu saya nikahi. Lillahi ta'ala sudah. Yang penting halal dulu apel ini. Hanya karena itu saja, apel ya. Akhirnya dinikahkanlah oleh orang tuanya si perempuan tersebut. Dia bilang begitu saya masuk di kamar istri saya, yang pertama saya ucapin salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istri saya jawab, loh tadi katanya bisu, kok bisa jawab ini? Terus dibilang juga dia tuli, dia jawab berarti dia dengar, berarti dia sudah terjawab. Lalu kemudian saya mendekat ke dia, lalu saya ulurkan tangan saya, istri saya berdiri dan salaman, berarti nggak lumpuh dan juga tidak buta, karena dia lihat gitu kan. Lalu dia mengatakan, subhanallah, ayahmu mengatakan kau buta tidak melihat, tuli nggak mendengar, bisu nggak bisa ngomong, dan kamu lumpuh, tapi semua itu tidak ada. Dia bilang, ayah saya benar, mata saya buta dari semua yang haram, karena nggak pernah saya lihat yang haram. Telinga saya betul tuli dari apa yang Allah haramkan, saya tidak pernah dengar dari kecil kecuali yang baik. Lisan saya memang bisu, tapi karena tidak pernah mengucapkan kecuali zikrullah, tanya kabar orang, baca Quran. Dan saya lumpuh kaki saya dari pergi ke tempat-tempat haram. Dan perempuan ini rupanya pakai cadar. Kata Thabit, saya pun merasa bersyukur, alhamdulillah. Tadinya dia pikirkan memang dia terima apa adanya nih, lumpuh pun dia terima. Dia bilang begitu, saya buka cadarnya, saya temukan dia wanita tercantik.